Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadona dari kelas 12 MIPA 3 absen 13. Di sini saya akan membahas tentang materi mata pelajaran sejarah yaitu Orde Baru. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan 10 subbab, yaitu yang pertama arti Orde Baru, yang kedua latar belakang Orde Baru, yang ketiga sejarah Orde Baru, yang keempat tujuan Orde Baru, yang kelima ciri-ciri Orde Baru, yang keenam sistem pemerintahan Orde Baru, yang ketujuh kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru, yang kedelapan perbedaan Orde Lama dan Orde Baru, yang kesembilan demokrasi masa pada Orde Baru, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru. Subbab yang pertama, pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menghentikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Subbab yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya Orde Baru. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi termimpin memperarah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Subbab yang ketiga yaitu sejarah terbentuknya Orde Baru. Ideologi negara Indonesia terancam dengan adanya paham komunis yang menyebar di akhir pemerintahan Soekarno. Paham komunis merupakan ideologi menolak segala sesuatu milik akan pribadi tetapi milik bersama. Paham komunis seringkali diartikan sebagai ideologi ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Setelah pemberontakan GTKI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap penyebaran paham komunisme di Indonesia, akhirnya pada masa pemerintahan Soeharto menekankan untuk mengembalikan ideologi negara yang terancam oleh Partai Komunis Indonesia kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998 dengan lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto setelah tanggap selama lebih dari 30 tahun. Orde Baru lahir saat Soekarno menandatangani surat perjanjian yang dikenal dengan Supersemar yang berisi tentang mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto untuk menghentikannya sebagai presiden. Subbab yang keempat, tujuan terbentuknya Orde Baru. Yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Subbab yang kelima yaitu ciri-ciri Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan
diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. 2. Implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM. 3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 4. Pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PBB, Golkar, dan PDI. 5. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak bersifat demokratis. 6. Terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, di mana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden. 7. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. 8. Kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi di mana-mana. 9. Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Subbab yang keenam yaitu sistem pemerintahan Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Namun, pemerintahan ini bukannya tanpa celah. Prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronasi atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak memerintah pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk kabinet yang pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7 yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Subbab 7. Sistem kebijakan pada masa Orde Baru. Yang pertama, kebijakan ekonomi. 1. Membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. 2. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. 3. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. 4. Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebijakan politik. 1. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. 2. Pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3. Meresmikan peran militer dalam pemerintahan duifungsi ABRI, serta mewajibkan penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila bagi masyarakat. 3. Irian Barat dan Timur Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi. Yang ketiga, ada kebijakan sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Subbab yang ke-8, perbedaan Orde Lama dan Orde Baru.
Orde Lama. 1. Kebijakan ekonomi tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis. 2. Politik. Emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Mulai banyak proyek mercusuar yang bermunculan karena masyarakat memiliki keinginan untuk terlihat unggul di mata negara lain. 3. Stabilitas politik dan ekonomi. Tingkat inflasi sangat tinggi. 4. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan. 5. Kondisi dunia. Situasi dunia baru saja melewati Perang Dunia Kedua. Orde Baru. 1. Kebijakan ekonomi. Ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis. 2. Kebijakan politik memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing. 3. Stabilitas politik dan ekonomi. Inflasi berhasil ditekan pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 500% dan berhasil ditekan menjadi 5-10% pada tahun 1970. 4. Sumber daya manusia. Semakin banyak sumber daya manusia berkualitas karena meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah. 5. Kondisi dunia sedang dalam masa oil boom, berakhirnya Perang Dingin dan Perang Vietnam memberi dampak positif terhadap kondisi negara. Subbab yang ke-9 yaitu demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu 1. Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. 2. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. 3. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif yang singkat. Subbab yang ke-10 yaitu kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kelebihan Orde Baru. 1. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. 2. Semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun. 3. Kebutuhan pangan semakin tercukupi. 4. Keamanan dalam negeri semakin meningkat. 5. Gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. Kekurangan pada masa Orde Baru. 1. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat. 2. Tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya. 3. Banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitnya dan peredarannya secara paksa sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. 4. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. 5. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik daripada orang miskin. Sekian dari pembelajaran pada hari ini. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.